Woi bujang! Di sekolah ini, anak pejabat bisa melakukan apa saja. Memukul teman, mengancam guru, bahkan membuat seorang siswa bunuh diri. Tidak ada yang berani melawan. Sampai suatu hari, seorang pria berpakaian hitam datang dan tanpa basa-basi langsung menghajar ketua geng pembuli di depan seluruh sekolah. Dari sinilah kisah yang sangat gila ini dimulai. Kisah ini berawal dari seorang siswa SMA bernama Gyeongmin. Suatu pagi, ia terbangun di kamarnya dengan perasaan yang sangat berat. Bahkan, ia berharap tidak perlu bangun dan pergi ke sekolah karena setiap hari harus menghadapi perundungan yang kejam. Saat tiba di gerbang sekolah, Gyeongmin teringat kepada sahabatnya yang telah meninggal, seorang siswa bernama Desuk. Beberapa waktu sebelumnya, Desuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap gedung sekolah karena tidak sanggup lagi menahan tekanan dan kekerasan yang dialaminya. Di SMA Dehan terdapat kelompok pembuli yang sangat berkuasa. Kelompok itu dipimpin oleh Jun Hyung, anak seorang pejabat berpengaruh. Sebelum Desuk menjadi korban, sebenarnya Gyeongmin lah yang lebih dulu menjadi jongos atau pesuruh kelompok tersebut. Namun semuanya berubah ketika Desuk mencoba membela seorang guru wanita yang sedang dibentak oleh Jun Hyung. Karena keberaniannya itu, Desuk langsung dipukuli oleh anggota geng pembuli dan akhirnya mengambil posisi Gyeongmin sebagai korban utama mereka. Bahkan ada semacam penyerahan jabatan jongos dari Gyeongmin kepada Desuk yang ditandai dengan penyerahan tongkat kain pel. Sejak saat itu, Desuk menjadi sasaran utama berbagai bentuk kekerasan dan penghinaan. Gyeongmin sebenarnya pernah berniat melaporkan semua kejadian itu kepada guru. Namun, niat tersebut ia urungkan karena para guru terlihat tidak peduli. Mereka justru takut kepada Jun Hyung karena pengaruh besar keluarganya. Banyak guru khawatir karir mereka akan hancur atau bahkan kehilangan pekerjaan jika berani melawan. Setelah kematian Desuk, Gyeongmin kembali menjadi sasaran utama perundungan. Ia dipaksa minum alkohol, diperlakukan kasar, dan terus-menerus dihina oleh kelompok Jun Hyung. Tekanan yang ia alami begitu berat hingga beberapa kali terpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama seperti Desuk. Suatu hari, Gyeongmin kembali menjadi korban. Ia dipukul oleh seorang anggota geng bernama Gwangsu hingga wajahnya berdarah. Namun, tiba-tiba seorang pria berpakaian hitam datang. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung menghajar Guangsu. Seluruh siswa terkejut. Selama ini tidak pernah ada orang yang berani menegur, apalagi memukul anggota geng Jun Hyung. Keributan itu akhirnya membuat Jun Hyung datang. Dengan nada sombong, ia berkata bahwa seorang guru tidak boleh memukul murid karena melanggar aturan negara. Akan tetapi, pria misterius itu sama sekali tidak gentar. Ia malah terus memberi pelajaran kepada para pembuli dan bahkan menyuruh siswa lain merekam kejadian tersebut untuk disebarkan ke media sosial. Tak lama kemudian, para guru berdatangan dan menanyakan identitas pria tersebut. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Hwajin. Ia berasal dari Biro Perlindungan Hak Pendidikan, sebuah lembaga khusus yang bertugas menangani kasus kekerasan dan perundungan di sekolah. Biro ini memiliki kewenangan khusus untuk memberikan tindakan tegas kepada siswa yang bermasalah. 자, 그럼 대한민국 교권보호국은 Di ruang kepala sekolah, keberadaan Hwajin sempat dipertanyakan. Kepala sekolah merasa keberatan karena banyak siswa di sekolah tersebut berasal dari keluarga pejabat dan orang-orang berpengaruh. Bahkan Jun Hyung sendiri adalah putra seorang calon wakil presiden Korea bernama Ryu Gwangpil. Meski begitu, Hwajin tidak sedikit pun merasa takut. 세상 망하는 겁니다. Bahkan ia ditunjuk langsung menjadi wali kelas bagi para siswa bermasalah tersebut. Keesokan harinya, pelajaran dimulai. Saat mengabsen murid satu persatu, Hwajin sempat memanggil nama Desuk. Suasana kelas langsung hening. Ia tahu Desuk sudah meninggal,
Tetapi tindakan itu seperti pengingat bahwa sekolah tidak boleh melupakan korban perundungan. Ketika salah satu murid mengejek kematian Dae-suk, Hwa-jin langsung menghukumnya. Kemudian ia menyuruh seluruh siswa melakukan sikap palang. Namun tidak ada yang berani bergerak karena Junhyong melarang mereka. 근데 아저씨보다 제가 더 무서운 것 같은데. Melihat hal itu, Hwa-jin berjalan mendekati Junhyong, menekan kepalanya ke meja, lalu memberi peringatan keras bahwa hari-harinya akan berubah menjadi mimpi buruk jika terus bertindak semena-mena. Akhirnya seluruh siswa mengikuti instruksi Hwa-jin. Saat jam makan siang, Junhyong kembali membuat masalah dengan menyerobot antrean kantin. Kebetulan yang membagikan makanan hari itu adalah Hwa-jin. Ketika ditegur, Junhyong malah meraup makanan dan membuangnya ke tempat sampah. Hwa-jin tidak tinggal diam. Ia langsung menendang Junhyong hingga tersungkur dan menaruh kain pel di kepalanya sebagai bentuk hukuman. Untuk pertama kalinya, Junhyong merasakan penghinaan yang selama ini sering ia lakukan kepada orang lain. Sepulang sekolah, Junhyong sengaja meninggalkan tugas piket kelas dan menyalahkan Gyeongmin atas semua masalah yang menimpanya. Mengetahui hal tersebut, Hwa-jin mendatangi rumah Junhyong. Di depan ayahnya sendiri, Hwa-jin membawa Junhyong kembali ke sekolah hanya untuk menyelesaikan tugas piket yang ditinggalkannya. Ayah Junhyong sangat terkejut melihat ada orang yang berani memperlakukan anaknya seperti itu. Namun Junhyong malah sengaja membenturkan kepalanya sendiri agar terlihat seolah-olah Hwa-jin telah melakukan kekerasan kepadanya. Melihat luka di kepala anaknya, keesokan harinya, Ryu Gwangpil mendatangi sekolah dan mengancam Hwa-jin. Tetapi Hwa-jin tidak bergeming sedikit pun. Ia menjelaskan bahwa dirinya bekerja atas mandat langsung dari Kementerian Pendidikan. Setelah pertemuan itu, para guru terlihat sangat menghormati Gwangpil, menunjukkan betapa besarnya pengaruh pria tersebut. Sementara itu, perundungan terhadap Gyeongmin ternyata masih berlanjut. Suatu hari ia kembali dipukuli hingga kehilangan harapan hidup. Dalam keadaan putus asa, Gyeongmin naik ke atap gedung sekolah, tempat yang sama di mana Dae-suk mengakhiri hidupnya. Untungnya, Hwa-jin datang tepat waktu dan menariknya kembali. Setelah menyelamatkannya, Hwa-jin mengajak Gyeongmin makan ramen. Di sana, Gyeongmin akhirnya menceritakan alasan mengapa banyak korban tidak berani melawan. Menurutnya, bukan hanya mereka yang akan menderita, keluarga mereka juga bisa menjadi sasaran. Usaha orang tua bisa ditutup, izin bisnis bisa dicabut, bahkan kehidupan mereka bisa dihancurkan oleh para pejabat yang berkuasa. Itulah sebabnya Dae-suk rela menuruti semua perintah Junhyong demi melindungi usaha keluarganya, hingga akhirnya kehilangan harapan hidup. Di sisi lain, Gwangpil mendatangi Menteri Pendidikan, Choi Gang-sok, dan menuntut agar Biro Pelindungan Hak Pendidikan dibubarkan. Ia mengancam akan melakukan apa saja demi melindungi anaknya. Namun keesokan harinya semuanya berubah. Media tiba-tiba membongkar berbagai skandal yang selama ini disembunyikan Gwangpil, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan staf untuk kepentingan pribadi, hingga kasus pelecehan terhadap pegawai wanita. Ternyata, Gang-sok telah menyelidiki semua kejahatan tersebut selama 2 tahun penuh dan akhirnya memilih waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Dalam sekejap, karir politik Gwangpil runtuh. Ia dicopot dari jabatannya dan seluruh pengaruh yang selama ini melindungi Junhyong menghilang. Akibatnya, semua tindakan perundungan yang selama ini ditutupi akhirnya terbongkar ke publik. Kini tidak ada lagi siswa yang takut kepada Junhyong. Mereka mengatakan bahwa tanpa kekuasaan ayahnya, Junhyong hanyalah siswa biasa. Bahkan ia mulai merasakan bagaimana rasanya diperlakukan seperti jongos oleh orang lain. Gyeongmin yang melihat semua itu merasa lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa masa-masa kelam di sekolah tersebut akhirnya berakhir.
이 지옥에서 벗어날 수 있을 것 같았거든요. Namun ternyata mimpi buruk belum selesai. Tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari dalam sekolah. Jun Hyung menyiramkan bensin ke dalam kelas dan menguncinya dari luar dengan niat membakar seluruh ruangan. Saat semua orang panik, Hwa Jin datang membawa sebuah korek api. Yang mengejutkan, ia justru mengarahkan korek tersebut ke arah Jun Hyung. Melihat itu, Jun Hyung langsung ketakutan dan mundur ke ujung lorong. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang selama ini dirasakan para korbannya. Sambil menangis dan gemetar, ia memohon ampun serta mengakui semua kesalahannya di depan para siswa. Setelah kejadian tersebut, Jun Hyung dan dua anggota gengnya ditangkap polisi. Tidak hanya mereka, kepala sekolah dan para staf yang selama ini menutupi kasus perundungan juga ikut diamankan. Akhirnya, keadilan benar-benar ditegakkan. Gyeongmin terbebas dari penderitaannya, para korban mendapatkan keadilan, dan sekolah yang selama ini dikuasai ketakutan akhirnya kembali menjadi tempat belajar yang aman. Dan disinilah kisah episode ini berakhir. Meski setiap episode memiliki kasus yang berbeda, ada benang merah yang terus menghubungkan petualangan Hwa Jin dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan di dunia pendidikan. Kalau kalian ingin melihat kasus berikutnya yang akan dihadapi Hwa Jin, tulis di kolom komentar dan jangan lupa ikuti terus kelanjutan ceritanya.